Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayak Bapratama dengan NIM 3219188 akan mencoba menjelaskan tentang perubahan nilai dan perubahan institusi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang perubahan nilai di bidang perubahan sosial budaya. Nah, istilah perubahan sosial budaya ini sebenarnya mempunyai makna ganda, yakni perubahan sosial atau social change dan perubahan kebudayaan atau cultural change. Akan tetapi dalam prakteknya penggunaan istilah ini sering dicampur adukan saja, karena bila ditinjau dari segi proses keduanya saling berhubungan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan Indonesia itu bersifat majemuk atau plural, dan proses terbentuknya kebudayaan nasional Indonesia itu juga tidak berlangsung sekaligus. Kebudayaan nasional Indonesia sebagaimana yang dikaji oleh Takdir Alis Jabana itu terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama kebudayaan Indonesia yang asli, yang kedua kebudayaan India, yang ketiga itu kebudayaan Islam. Nah, yang keempat kebudayaan modern, yang terakhir kelima kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita lanjut ke perubahan nilai-nilai kebudayaan. Dalam pembahasan nilai-nilai kebudayaan, di dalam modernisasi ini dipahami sebagai serangkaian perubahan nilai-nilai dasar yang berupa nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai kuasa atau politik, nilai estetika, dan nilai agama. Dalam kajian ini, nilai estetika sengaja tidak dibahas secara tersendiri, sebab nilai estetika sangat dipengaruhi oleh perubahan kelima nilai dasar lainnya. Sifat nilai dasar yang universal sifatnya dalam perwujudannya yang berupa sikap dan perilaku harus mengacu kepada pandangan hidup dan kepribadian masyarakat itu sendiri. Nah, dengan anggapan ini jelas ditemukan bahwa modernisasi itu adalah sebuah adopsi dari tingkat atau perilaku manusia di negara lain itu telah modern. Yang kita terima adalah nilai dasar modernisasi yang bersifat universal itu, yang dalam penjabarannya dalam sikap perilaku didasarkan kepada pandangan hidup dan kepribadian kita sendiri. Nah, di Indonesia itu modern tidak akan serupa dengan negara-negara maju lainnya, sebab kebudayaan Indonesia yang modern mengacu kepada Pancasila, yang merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Modernisasi pada dasarnya merupakan kehidupan yang ditata secara rasional dan efisien, dengan pembagian kerja di kalangan anggota masyarakat berdasarkan spesialisasi pekerjaan, dengan didukung oleh kelembagaan yang berdasarkan hukum. Nilai teori sangat meninggikan rasionalitas dan efisiensi yang tercermin, baik itu cara berpikirnya, pemecahkan masalah, dan peralatan, serta pengelolaan sumber daya manusia. Nah, itulah sebabnya maka ilmu dan teknologi yang merupakan perwujudan dari aspek rasionalitas dan efisiensi merupakan penopang utama sebuah masyarakat modern. Nah, dalam nilai sosial, modernitas berdasarkan pembagian kerja berdasarkan keahlian yang harus ditunjukkan dalam prestasi kerja. Untuk itu maka pembentukan tenaga kerja itu bersifat generalis yang ditempa oleh pengalaman dalam masyarakat tradisional bergeser menjadi tenaga kerja yang mempunyai spesialisasi tertentu sebagai produk dan pendidikan formal. Baik, kita lanjut tentang yang kedua, perubahan institusi. Sebelum kita masuk ke tentang perubahan institusi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu apa itu institusi. Nah, ada pengertian institusi yang dikemukakan oleh ekonom, misalnya Ostrom mengatakan bahwa institusi merupakan aturan dan rambu-rambu yang digunakan sebagai panduan bagi para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung di antara mereka. Kemudian Nabli dan Dugan mendefinisikan institusi sebagai kumpulan kendala yang mengatur hubungan perilaku antara anggota atau antar kelompok dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke perubahan institusi. Nah, seiring dengan terjadinya proses transformasi ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu masyarakat yang menyebabkan berkembangnya kebutuhan dan keragaman manusia, institusi pun mengalami perubahan. Adapun yang pertama, adanya interaksi yang terus-menerus antara institusi dengan organisasi dalam kondisi kelangkaan secara ekonomis sehingga menimbulkan persaingan, merupakan faktor kunci bagi perubahan institusi.
Nah, institusi ini adalah aturan main baik formal maupun informal yang secara bersama-sama menentukan cara bermain. Organisasi itu adalah pemainnya, yang dimana organisasi terbentuk dari kelompok individu yang mempunyai tujuan yang sama. Adapun yang kedua, adanya persaingan yang disebutkan di muka akan mendorong organisasi-organisasi untuk secara terus-menerus berinvestasi di bidang penciptaan keahlian dan pengetahuan baru agar tetap bisa berlangsung ataupun bertahan hidup. Yang ketiga, adanya kerangka institusional yang menciptakan sistem intensif yang mempengaruhi lahirnya keahlian dan pengetahuan yang dianggap menghasilkan hasil yang optimal. Yang keempat, adanya persepsi yang dibangun dari sikap mental para pelaku ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi pilihan seorang individu akan suatu hal dipengaruhi oleh persepsi individu tentang kemungkinan hasil dari pilihan tersebut. Yang kelima, yang terakhir, adanya cakupan ekonomi, komplementaritas, dan eksternalitas jejaring dari suatu matris institusional membuat perubahan institusional cukup besar dan parts depends. Dalam setiap aktivitasnya, setiap individu selalu berinteraksi dengan individu lainnya dan kemudian mereka membuat semacam jejaring atau networking di antara mereka. Baik, itu dia menurut ataupun penjelasan penjabaran dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.